ibu langsung pejamkan mata dan waktu itu saya sangat terpukul, Mas. Gak bisa ini. Ini paling nggak iso loh aku loh orang tua. Nama saya Fahim Samlan, saya sebagai marketing di Perumahan Srimaya. Nama saya Muhammad Idris, biasa dipanggil Idris. Oke, nama saya Sinta, saya di sini sebagai marketing. Halo, nama saya Dika, saya di sini sebagai office boy. Perkenalkan, nama saya Diki. Nama saya Andre Di Novembrio. Kenalin, aku Sayu. Sini aku bagian akunting dari Srimaya. Hai, nama saya Fresa. Halo, aku Nabila. Aku di sini sebagai accounting. Oke, nama saya Erwin, umur 24 tahun. Halo, nama saya Dewi. Perkenalkan, saya Yuniar Widianti. Nama saya Hendra. Jabatan saya di Srimaya di sini sebagai marketing. Kalau dua-dua nggak ngerti. Hari Ibu. Hari apa emang? 2 Desember. Oh, hari ibu itu dah. Iya. Hari ibu ah. Tadi sempat di briefing sih sama panitia. Suruh bilang kalau ada hari ibu. Hari ibu. Hari ibu. Hari ibu kan? Kalau nggak salah hari ibu ya. Hari ibu ya? Ingat hari ibu pastinya. Seingat saya hari ibu, Mas. Ibu itu adalah penyemangat, orang yang paling berharga di hidup saya. Ibu itu tidak akan pernah tergantikan, dan tanpa ibu itu hancur hidup ini. Menurut saya, ibu adalah sosok yang paling spesial. Sosok yang keras ke anak, penyayang tapi tidak terlalu bisa menunjukkan rasa sayangnya. Sosok yang memberi semangat dan semuanya lah, segalanya. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ibu adalah sosok yang mencerminkan saya sampai sekarang ini. Soalnya dia itu orang sebagai guru pertama saya. Jadi ya dia is the best person in my life. Ibu adalah sosok support yang tak pernah terlihat. Kalau ngomongin soal ibu tuh segalanya buat aku. Nggak akan ada apa-apanya kalau kita ngebales jasanya ibu gitu. Ibu itu bagiku ya, itu pahlawanku sih. Nggak ada orang lain yang bisa melindungi aku selain ibuku. Ibu itu sosok yang paling kuat sih kalau menurutku, soalnya itu dia handle semuanya sih. Kuat banget, terus dia tuh sering banget kayak nggak ngeliatin kalau dia tuh lagi banyak masalah, kayak gitu. Sosok yang kuat, tangguh, terus penyayang banget sama aku, apalagi kan anak ragil kan. Orang yang bisa benar-benar menjadi penguat saya. Sosok ibu itu adalah sosok yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun karena sangat luar biasa gitu. Sosok yang sangat inspiratif, saking indahnya mungkin tidak akan pernah habis kata-kata untuk menggambarkan sebuah figur seorang ibu. Kenangan di saat kita mulai dari kecil sampai sebesar ini, banyak banget kenangannya dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Sering curhat-curhatan bareng sama ibu, kadang sering cekcok juga sama ibu, itu sering. Pulang habis maghrib dipukulin. Itu saya masih SD. Oh, SD. Senakal apapun saya, beliau masih sabar dan selalu nggak marah, tetap peduli gitu loh. Kebetulan dulu saya dikasih cerita, saya pas lahir itu membuat banyak orang bahagia. Di kuliah, saya sering untuk mendapatkan uang saku, saya dan ibu saya selalu berjualan waktu itu di Stadion Kanjuruhan, kita jualan makanan. Dulu waktu aku masih sekolah selalu dianterin buat les, pulang pergi sampai malam. Itu kenangan yang sampai sekarang masih selalu diingat.
aku kan nakal ya orangnya ya, nakal, jadi sering dipanggil kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya bikin malu mamaku sih, tapi itu ya apa ya, kayak mamaku nggak pernah marah tapi ke aku. Kok bisa yo orang tua hatinya kayak gini, padahal aku udah nakal. Pas wisudaku, dekku sakit, tapi aku maksa buat dek datang. Aku nangis. Kasian banget soalnya dek sakit, tapi kayak nguat-nguat no, dek wis pucat, keringetan, Terus pulangnya kok wisuda dek langsung drop sebulan. Nyata dek terus kena COVID, makanya aku tambah sakit. Waktu ibu koma, dan waktu itu aku sangat terpukul sih. Jadi waktu ujian tuh kayak keburu pulang nengokin ibu yang sedang koma di rumah sakit. Sampai di rumah malam Jumat itu nitip doa buat ibu biar cepat sembuh. Sampai di hari Minggu itu ibu langsung nggak ada. Jadi sholat asar, Mas, ibu kok belum sembuh ya Mas ya. Sampai selesai sholat kita berdoa bareng. Akhirnya ada panggilan tuh dari rumah sakit kalau keluarga ibu ya ini bisa merapat ke ruang CVCU di pompa gini. Akhirnya ibu langsung nangis saya. Di waktu itu ibu langsung pejamkan mata, dan waktu itu saya sangat terpukul Mas. Akhirnya saya nggak bisa berkata-kata apa-apa, cuman bilang ke ibu, Bu, jangan tinggalin saya, Bu. Momen mungkin dari hal-hal kecil ya, ketika kita bisa memberikan waktu, kita bisa memberikan mungkin hal kecil, misalnya kita memberikan makan atau apa, itu yang membuat semuanya jadi terkesan. Tapi kalau yang paling membekas itu saya ingat banget waktu masih zaman sekolah. Ya zaman sekolah yang mana kadang-kadang kalau kita sekolah kan pasti namanya anak banyak bikin kesalahan gitu ya. Dan seorang ibu apapun yang dilakukan oleh anaknya, bahkan salah pun kita, ibu tetap ada buat kita. Mungkin dulu waktu masih kecil itu ya, kalau saya sakit gitu, apa-apa permintaan kita tuh diturutin. Jadi dia minta cuma satu, jangan pernah menyakiti seorang wanita. Jaga sikap kalau di depan orang kayak gitu, omongannya dijaga, semangat, jangan lupa sholat. Jarang ngomong sih sebenarnya apa ibu sumpah. Terus bersabar dan sholat, yang perlu itu nomor 1 sholat. Lek mari atus katokan deh. Jadilah orang yang bisa bermanfaat bagi sekitar dan juga orang yang membutuhkan. Itu sih. Ya, selalu jadi diri sendiri, terus habis itu selagi kita bisa mengerjakannya sendiri, kenapa harus merepotkan orang lain? Meskipun kamu udah punya uang sendiri, bisa cari uang sendiri, bisa dapetin uang sendiri, tapi jangan sampai lupa sama keluargamu. Ojo nangis mek gara-gara rek lanang, gak usah berlarut-larut. Wong sing kene njoko-njoko awake cek gak kelaran kok malah dilarani wong liya. Dia bilang kayak gitu. Tetap jadi orang yang sabar, tetap rendah hati, gak boleh sombong, dan tetap selalu bekerja keras. Tetap menjadi orang yang baik, nggak boleh jahat sama siapapun. Harus selalu jujur dan baik sama orang. Pesan beliau tuh hanya satu, jangan pernah meninggalkan sholat. Itu yang saya sampai ingat sampai sekarang. Ya kita tidak akan pernah merasakan yang namanya arti ketulusan, itu aja sih. Ya nggak bisa dibayangin sih kalau tiba-tiba sosok ibu udah nggak ada lagi. Ya. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada ibu ya. Kita dari melek mata sama mau tidur itu pasti yang dipanggil ibu. Ya saya nggak bisa jadi sekarang kayak sekarang gitu loh. Mungkin nggak tahu lah, bisa jadi orang yang benar ataupun nggak tahu. Berhubung belum pernah terjadi dan semoga nggak terjadi,
Jadi saya maunya saya membahagiakan beliau yang telah melahirkan saya. Mungkin bisa kehilangan arah ya, karena terus terang sepanjang saya hidup, sosok ibu, sosok mama saya itu memang sangat-sangat mempengaruhi secara emosional, secara visi misi kehidupan. Cuma nggak tahu lagi deh itu, nggak ngerti mesti ngapain. Istilahnya itu kakinya aku. Jadi kalau misalkan nggak ada ibu, jadi kayak kita berjalan tuh pincang gitu. Ya pasti kalau nak senyum tuh ya aku mandiri. Dia nggak pernah kayak dia ngapa-ngapain juga sendiri, montang-manting sendiri gitu loh. Bisa jadi apa ya? Yang nggak ada ibu, nggak ada yang didik saya gitu loh Mas. Soalnya yang paling deket sama saya itu ibu. Ya mungkin masih belum siap sih untuk saat ini. Tanpa ibu kita nggak bisa kuat gitu. Bahkan saya memutuskan untuk pulang balik ke Malang, meninggalkan karir dan fasilitas di perusahaan pada waktu itu. Alasan saya utama adalah saya ingin dekat dengan ibu. Umi, maafkan anakmu yang selalu menyakitimu meskipun tidak pernah dirasakan atau tidak pernah terlintas di dalam pikiran anakmu. Maafkan anakmu yang selalu berbuat dosa, salah ini. Doa yang pertama untuk ibu sih, sehat-sehat terus ya ibu, sehat-sehat terus, tetap semangat, selalu kangen sama Idris. Itu sih cukup. Semoga panjang umur, bisa temenin sampai aku tua juga. Aku malah sedih sih. Nggak bisa ini. Ini paling nggak iso loh aku lihat orang tua. Terima kasih untuk semuanya, untuk jasa yang telah diberikan untuk saya, Dika. Saya berterima kasih untuk semuanya. Semoga cita-citanya untuk umroh menuju kota suci lagi bisa tercapai. Semoga diberi kesehatan. Mungkin yang akan saya sampaikan adalah satu permohonan maaf kalau mungkin selama saya hidup masih belum bisa menjadi apa yang seperti mama inginkan atau cita-citakan, tapi tidak pernah ada satu kata untuk saya menyerah demi mewujudkan keinginan mama tersebut. Sayu minta maaf kalau selama ini Sayu belum bisa jadi sesuatu yang ibu harapin gitu, tapi Sayu akan selalu berusaha untuk jadi yang terbaik. Mama, maaf ya kalau Fresa masih banyak salah, masih nakal. Pokoknya Mama harus sehat-sehat terus, jangan sampai sakit. Kalau Mama sakit, apa ya, aku ikut sakit hati gitu loh, ikut sakit. Mom, aku minta maaf ya, selama ini aku sering ngamuk-ngamuk gak jelas, terus emosi tinggi, egois, keras kepala, dibilangi, minta maaf banget sih, urung iso menjadi apa yang sampean pengen. Cuman, yo, aku nangis. Intinya aku minta maaf banget, kurang iso menjadi sesuai harapannya sampean. Bu, ibu dulu kan udah ninggalin saya kan udah lama Bu, udah mulai SMA. Jadi aku pengen ngebahagiain ibu sekarang dan aku pengen terus jadi yang ibu andalkan dan ibu banggakan, dan aku pengen bahagiain ibu selalu. Ibu, terima kasih banyak sudah membesarkan Dewi, sudah bisa selalu ada buat Dewi sampai saat ini. Dan mohon maaf sekali Dewi belum bisa menjadi anak yang membanggakan, belum bisa memberikan sesuatu yang besar, dan belum bisa menjadi anak yang berbakti. Ibu, saya pengen Ibu tetap sehat ya, selalu kuat dan sehat. Saya masih punya sesuatu yang belum bisa saya penuhi untuk janji saya kepada Ibu. Saya berharap Ibu masih bisa terus
sehat dan ada untuk saya, dan ya, saya berharap ibu masih diberikan Allah untuk kesehatan agar saya bisa memenuhi janji saya kepada ibu. Masih ada hutang saya sama ibu saya. Mama, saya minta maaf banget gitu kalau semuanya dulu sering berbuat kesalahan, mungkin juga banyak kekilafan lah yang saya lakukan dulu waktu masih sekolah, masih zaman segitunya lah. Tidak bisa membahagiakan orang tua. Itu mungkin yang penyesalan yang mungkin yang sampai sekarang itu masih ada rasa bersalah dalam diri. Selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu di sana menjadi ibu yang selalu dihargai sama anak-anaknya dan menjadi ibu yang selalu diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya Allah. Selamat Hari Ibu untuk mama saya tercinta, Bani Ekawati. Semoga tetap menjadi sosok yang inspiratif buat saya. Aku ngomongnya kayak sama bahasa Indonesia, Rek. Selamat Hari Ibu, Bu Made Erna, Ribawati sing cantik jelita. Terima kasih udah sabar sama anak-anaknya. Semoga kedepannya makin sabar lagi. Semoga sehat selalu. Semoga itu nami aku sampai aku menikah. Ya, selamat Hari Ibu. Semoga di Hari Ibu ini Ibu sehat-sehat selalu. Di amal ibadahnya almarhum ibu saya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pengen ngebahagiain ibu kalau ibu ada di samping aku sekarang. Ya, selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu di dunia. Selamat Hari Ibu. Meskipun Anda gaptek, nggak mungkin lihat video ini. Semoga Tuhan yang menyampaikan rasa sayangku padamu itu tersampaikan. Selamat Hari Ibu. Semoga anakmu ini bisa membahagiakanmu. Selamat Hari Ibu untuk semuanya. Selamat Hari Ibu buat mamaku sayang. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Aku sayang sama ibu.